Tubuh yang gemoy, putih bersih, dengan gunung kembarnya yang besar dan padat. Aku menelan ludah, dengan agak tersedak. Tante, handuknya jatuh, ucapku. Tante hanya tersenyum, dan membiarkan handuknya yang jatuh di lantai. Mas, bantu aku dong mas, masa gak kasihan sama aku? Let's go. Namaku Dika. Hari ini adalah hari pertamaku menjadi pengemudi ojek online. Setelah lulus kuliah, sulit sekali mencari pekerjaan. Jadi, dengan modal motor bebek peninggalan ayah, aku mendaftar. Pagi ini, aku merasa bersemangat sekaligus gugup. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya notifikasi pertama muncul. Pesanan makanan, tentu saja. Aku langsung mengambilnya. Lokasinya tidak terlalu jauh. Sebuah apartemen mewah di pusat kota. Sambil menunggu pesanan, aku membayangkan siapa pelangganku. Mungkin seorang karyawan yang sibuk, atau mahasiswa yang malas keluar. Setelah makanan siap, aku langsung melaju. Pintu lift terbuka di lantai ke-15. Aku berjalan menyusuri koridor yang sunyi, mencari nomor kamar yang tertera di aplikasi. Pikiranku melayang, membayangkan wajah pelanggan yang akan aku temui. Setelah menemukan pintu yang tepat, aku mengetuknya pelan. Permisi, paket makanan. Pintu terbuka. Di depanku, berdiri seorang wanita cantik, yang usianya mungkin sekitar 40-an tahun. Wajahnya terawat, dengan senyum yang manis. Namun, yang membuatku kaget, dia hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Rambutnya basah. Sepertinya dia baru saja selesai mandi. Oh, sudah datang. Sapanya dengan suara lembut. Sebentar ya, saya ambil uang dulu. Wanita itu mempersilakanku masuk ke dalam, sambil berbalik badan menuju sebuah ruangan. Aku hanya bisa berdiri mematung di dekat pintu. Aroma parfumnya yang wangi semerbak memenuhi ruangan. Aku mencoba untuk tidak melihat ke arahnya, tapi sulit. Mataku terus mencuri pandang, dan jantungku berdegup kencang. Ini adalah pengalaman yang sangat aneh untuk hari pertamaku. Tiba-tiba, aku mendengar teriakan keras dari dalam kamar. Tolong, ada ular. Tanpa pikir panjang, aku bergegas masuk ke dalam, mengikuti suara itu. Di sana, wanita itu berdiri di atas ranjang, dengan wajah ketakutan yang kentara. Matanya menunjuk ke arah sudut ruangan, di balik tumpukan bantal. Itu, di sana. Sebenarnya, aku melihat ke arah yang ditunjuknya. Di sana, di sudut ruangan yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Aku mendekat dengan hati-hati. Terlihat ekornya yang kecil, dan kepalanya yang bergerak perlahan. Ternyata, itu hanyalah seekor cicak. Bukan ular seperti yang ia bayangkan. Aku tersenyum, merasa lega. Bukan ular, Bu, itu cicak, kataku. Wanita itu terlihat malu tapi juga likat. Ia kemudian turun dari ranjang, dan berjalan menuju lemari. Maaf ya, saya panik, ucapnya sambil tersenyum. Ini uangnya, dan terima kasih sudah menolong. Tapi dengan cepat tante itu menarik kembali. Sebelum aku pegang, Mas, tolong bantu aku, selama ini kesepian. Suamiku sudah lama bekerja jadi seorang pelayaran. Hampir 1 tahun belum pernah pulang. Tanganku dipegangnya dengan lembut oleh tante itu. Dan ternyata, handuk yang melilit tubuhnya terlepas dengan sendirinya di depanku. Aku terbelalak memandang tubuh tante itu tanpa berkedip. Tubuh yang gemoy, putih bersih, dengan gunung kembarnya yang besar dan padat. Aku menelan ludah, dengan agak tersedak. Tante, handuknya jatuh, ucapku. Tante hanya tersenyum, dan membiarkan handuknya yang jatuh di lantai. Mas, bantu aku dong mas, masa gak kasihan sama aku? Ucap tante itu. Aku terdiam dan gemetar. Aku belum pernah melihat hal seperti ini di depan mataku persis. Tante itu tangannya menuju celanaku, dan memegang sosisku. Tante bilang, nah, ini sosis mas sudah tegang. Ayo dong mas. Badanku bergetar. Tidak tante, aku takut. Aku belum pernah beginian. Lagian tante sudah bersuami. Nanti marah kalau ketahuan suami tante. Gak apa kok, malah suamiku mengizinkan aku beginian dengan pria yang lain. Nani, aku kasih uang 10 kali lipat dari ongkos kirimnya tadi. Dika tercengang dan bingung, dan jantung berdetak kencang. Aman kok mas, pintu sudah aku kunci. Ayo mas, kita mulai. Perlahan tante itu membuka resletingku. Aku terdiam, dan jantung berdetak kencang. Akhirnya sosisku yang panjang pun dikenyot oleh tante. Kulihat apem tante merekah memerah. Dan ditariknya tubuhku,
sampai menindihnya. Aku pun belum pengalaman dengan hal ini, tapi tante menuntun aku dan mengajariku sampai puncak terindah. Selesai itu tante memberi uangnya jauh lebih banyak, hampir 20 kali lipat dari ongkir yang seharusnya dia bayar. Aku mengambil uang itu dan bergegas keluar. Pengalaman pertamaku ini membuatku merasa bingung. Ada sedikit rasa kecewa, tapi juga lega. Namun, entah kenapa, wajah wanita itu dan suaranya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tidak pernah menyangka hari pertamaku menjadi pengemudi ojek online akan seaneh ini. Sejak saat itu, aku sering berharap mendapatkan notifikasi dari apartemen itu lagi, tapi tidak pernah terjadi. Aku tahu, aku tidak seharusnya memikirkan hal ini. Aku hanyalah seorang pengemudi ojek online, dan dia adalah pelanggan. Tapi, entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke arah wanita itu. Apakah ini hanya sekadar perasaan sesaat, atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Aku tidak tahu, tapi aku berharap suatu hari nanti, aku bisa bertemu dengannya lagi.